Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalatu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Himahi periode 2021-2022, yang saya hormati Kepala Divisi Himahi, yang saya hormati tamu undangan mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2019, 2020 dan 2021 yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inayahnya malam hari ini, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting dalam acara Orasi Calon Ketua Himahi periode 2022-2023 dengan tema mengenal lebih dekat kandidat calon Ketua Himahi dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah masih komitmen terhadap risalahnya. Dan selama beberapa jam ke depan, saya Yenis Kontesa akan memandu acara orasi Cakahim kali ini. Dan izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi singkat tentang Himahi, yang ketiga pidato calon ketua Himahi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penyampaian program kerja, yang keenam pengumuman pemilihan umum, dan yang terakhir tutup. Baik teman-teman yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi singkat tentang Himahi yang akan dipandu oleh Mas Al-Imam Rismanto selaku Ketua Himahi periode 2021-2022. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yanis. Sebelumnya saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam, saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman semuanya, di mana waktu libur ini masih bisa bersama Himahi tentunya untuk mengupgrade informasi serta kegiatan-kegiatan terbaru kita. Malam ini kita akan mendengarkan nih bagaimana orasi, bagaimana narasi dan visi misi dari kedua calon yang akan mengurus, yang akan membawa Himahi ke depan. Apakah akan lebih baik atau tetap jalan di tempat atau bisa lebih buruk. Nah, dari dua kandidat ini yang akan menentukan bagaimana roda berputarnya Himahi ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya selaku Kahim akan menyampaikan, akan mempresentasikan secara singkat apa sih Himahi itu, apa sih pencapaian serta prestasi-prestasi program kerja selama kita menjabat. Mungkin Mbak Alia bisa lanjut share screen. Oke, mungkin dalam struktural struktural apa aja divisi-divisi yang ada di Himahi sendiri. Kemungkinan teman-teman semuanya ini pastinya angkatan 2020-2021 tentunya ke depan akan menjadi Himahi, akan menjadi pengurus Himahi, mulai dari ketua dan hingga jajaran yang paling bawah. Nah, untuk teman-teman semuanya di angkatan 2020, angkatan 2021 yang masih bingung, kira-kira aku ini cocok di mana ya? Kira-kira capability, kira-kira soft skill dan kemampuan hard maupun soft skill yang aku kuasai ini cocoknya diletakkan di mana? Nah, di sini saya akan mempresentasikan secara singkat. Untuk struktur yang pertama tentunya ada ketua umum. Ketua umum ini menanggung-jawabi seluruh bagian-bagian yang lain. Penanggung jawab umum general. Kemudian ada wakil. Tentunya wakil sama dengan ketua, sama-sama menanggung-jawabi semua anggota-anggota divisi yang lainnya. Kemudian ada sekretaris. Sekretaris ini bukan hanya sekedar untuk surat menyurat. Sekretaris juga menghimpun seluruh kegiatan sebagai notulensi.
sebagai notulensi setiap agenda Himahi ataupun agenda prodi. Kemudian sekretaris juga selaku orang personal yang membuat proposal, mulai dari proposal izin, proposal dana dan lain sebagainya. Tentunya tentunya bagian sekretaris ini harus yang sangat teliti dan sangat intens dalam manajemen waktunya. Kemudian ada bendahara umum. Bendahara umum ini mengurusi semua keuangan yang ada di Himahi. Ketua umum, wakil, sekretaris, dan bendahara disatukan menjadi pengurus inti Himahi. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kepala divisi HRD. Nah, setiap bukan hanya organisasi, tentunya di luar juga ada staf HRD, Human Research Development. Apa sih HRD ini? Tentunya HRD ini bisa dikatakan dengan lain sebagai divisi minat dan bakat. Minat dan bakat, pengembangan diri, yang mana HRD ini mengurusi segala personal identity yang ada di Himahi sendiri. Seperti contohnya kita akan mengutus personal untuk lomba. Tentunya HRD harus melihat minat dan bakat. Nah, HRD juga memberikan masukan. Apa sih proker-proker yang cocok untuk menunjang kreativitas mahasiswa. Nah, di sini HRD berperan. Adapun kegiatan-kegiatan ataupun program kerja HRD seperti salah satunya adanya futsal kemarin yang dihadiri oleh Himapsi dan Himahi. Kemudian juga adanya kemarin UTY kedapatan PSNM-HII yang di mana HRD juga sudah memilih, namun karena kondisi UTY sendiri bertabrakan ujian UAS-nya dengan PSNM atau pertemuan selan nasional yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa hubungan internasional di Indonesia, karena bertabrakan jadi UTY tidak bisa mengirim delegasi. Kemudian mungkin itu saja singkatnya dari kegiatan HRD. Kemudian ada public relations. Nah, public relation di sini adalah citranya Himahi sendiri, di mana public relation ini langsung berkomunikasi antara Himahi dengan universitas-universitas lainnya. Seperti contohnya kita setiap bulannya Himahi sendiri itu berada di Rakorwil 4, di mana Himahi akan rapat secara offline, apalagi ini ke depan udah full offline ya, secara offline dengan seluruh kampus. Ada 14 kampus, termasuk yang ada di Solo, yang ada di Semarang, dan juga UGM, Amikom, dan kampus-kampus besarnya. Nah, di sini public relation ini sebagai citra yang memperlihatkan wajah Himahi loh, wajah Himahi di kampus-kampus lain. Nah, bagi teman-teman yang memiliki good communication, kemudian mampu menarik personal, mengajak kolaborasi antara satu kampus dengan kampus yang lain, itu cocok banget. Apalagi pandai melobi lah, bahasanya melobi. Pandai melobi orang lain, mempengaruhi, lebih cocok ke PR. Adapun public relation ini salah satu contoh program kerjanya ini, kita itu bukan jalan-jalan sih bahasanya, lebih ke langsung tatapan sama teman-teman dari luar UTY sendiri. Nah, contohnya seperti nanti ada rapat di Semarang, kita tuh yang bagian PR itu ke Semarang semuanya. Ke Semarang, rapat ke Solo. Bahkan nanti kalau ada PNM atau pertemuan nasional juga, itu tentunya dari PR juga. Ini tahun ini ada pertemuan nasional di Bali. Nah, itu yang pergi siapa? PR, salah satunya PR. Nah, mungkin teman-teman yang punya minat dan bakat atau ya dalam berhubungan melobi relasi komunikasinya yang tinggi, gampang menarik perhatian, mungkin sangat cocok sekali ke PR ini. Nah, berikut penjelasan PR. Oke, mungkin di bawahnya sudah secara rinci dijelaskan oleh Mbak Kenya ya. Kemudian di sini ada divisi Akadev. Akadev ini mengutamakan akademik. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kita sudah mengadakan webinar, mulai dari seminar MMA, mulai dari pembentukan karakter, seminar, kemudian kemarin ada beasiswa dari Amerika, kemudian ada Kementerian Luar Negeri.
itu under managing para anggota-anggota Akadev, yang mana memang akademik kita bukan hanya unggul di luar di organisasi, di program kerja, tapi kita harus bisa juga unggul di akademik, di pelajaran. Kemudian teman Akadev ini juga memiliki program kerja, salah satunya podcast. Nah, podcast sendiri yang sudah kita jalani selama masa jabatan ini mungkin bisa memberikan insight yang baru nih teman-teman. Mulai dari awal maba, HI itu seperti apa aja sih yang ada di HI, lulusannya kita sudah bahas. Nah, inilah salah satu contoh dari urgensi Akadev sendiri. Kemudian ada media komunikasi. Nah, ini sangat cocok nih teman-teman yang jago editing, dan videografer nih cocok banget nih di media komunikasi. Untuk tahun ini kita udah berhasil membuat website dari program kerja Medcom sendiri, website di mana bisa menyalurkan jurnal-jurnal yang telah ditulis oleh teman-teman bisa dilakukan oleh website Medcom. Namun mungkin belum berjalan semaksimal mungkin karena mungkin ada kendala satu dan yang lain hal. Tapi websitenya sudah dibuat dan Medcom ini juga mengurusi segala kegiatan Himahi yang bersifat online. Nah, mulai dari kemarin, mulai dari pembuatan poster dan lain sebagainya, share di Instagram, kemudian pemegang akun Instagram Himahi akan dipegang langsung, akan di-managing langsung oleh media dan komunikasi. Kurang lebih seperti ini presentasi Himahi, dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa bahwa program kerja Himahi terbesar tahun ini adalah MUN. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar nih, khususnya angkatan 2021, jangan lupa, jangan terlewatkan karena ini bisa menjadi poin plus ketika teman-teman semuanya pastinya tahun ini akan mendaftar ke Himahi. Tentunya akan kita berikan poin plus ketika nilai, apalagi angkatan 21 ada sekitar 90-an kan, akan kita misalnya nilainya sama-sama, tapi di CV salah satu teman-teman itu tertera mengikuti MUN Himahi, akan lebih kita prioritaskan. Mungkin sekedar informasi dari saya begini, saya kembalikan kepada moderator. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dalam menyampaikan singkat presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu inti dari acara ini, yaitu penyampaian pidato oleh kandidat calon ketua Himahi. Kepada kandidat pertama, Mas Irfan Saleh Syahid, saya persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Cek. Aman suara? Aman, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dapat tergabung ke dalam Zoom dengan tema orasi calon ketua himpunan hubungan internasional periode 2022-2023 dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Saleh Syahid. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020. Adapun visi misi yang saya bawa pada malam hari ini, untuk visi menjadikan Himahi yang kekeluargaan, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif, serta berkontribusi untuk masyarakat umum. Kemudian adapun misi yang juga akan saya laksanakan untuk kedepannya. Yang pertama, membangun dan menjalin hubungan baik antar pengurus, mahasiswa, univ, serta masyarakat umum. Nah, saya yakin dengan terjalinnya hubungan yang baik antar mahasiswa, pengurus, univ maupun masyarakat,
nantinya akan membawa nama Himahi ini menjadi lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua, melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, nantinya kan teman-teman semua yang telah bergabung dengan Himahi, pasti akan ada program-program kerja yang akan dilaksanakan kita ke depannya. Nah, saya harap teman-teman sekalian nantinya dapat mewujudkan dan melaksanakan program kerja tersebut secara penuh tanggung jawab agar tujuan Himahi kita ini dapat tercapai. Lalu yang ketiga, mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa agar tercipta karakter yang inovatif dan kreatif. Nantinya kan teman-teman semua yang angkatan 2020 sama 2021 kan akan mendaftar di Hima. Nah, nanti di Hima sendiri itu pun ada badan-badan sendiri seperti ada sekretaris, bendahara, lalu ada PR, HRD, Medcom, sama Akadev yang sudah dijelaskan sama Mas Imam tadi. Nah, nantinya teman-teman ini akan ditempatkan sesuai dengan potensi dan skill yang teman-teman miliki. Agar apa? Agar nantinya program kerja yang akan kita rencanakan ini akan terlaksana secara maksimal. Nah, nantinya jika program kerja yang telah kita rencanakan ini dapat dilaksanakan secara maksimal, itu akan membentuk karakter bagi teman-teman sekalian menjadi karakter yang kreatif dan inovatif. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, melanjutkan program kerja Himahi dari periode sebelumnya. Nah, ada beberapa program Hima pada tahun ini yang akan saya bawa ke tahun mendatang. Salah satunya podcast. Kenapa podcast? Saya yakin dengan podcast ini akan menjadi kepak-kepak sayap Hima yang akan berkembang dan akan menjadi salah satu sarana branding nomor 1 bagi Himahi untuk lebih dikenal baik itu di lingkup internal maupun eksternal dari UTY. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait visi dan misi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Irfan yang telah menyampaikan pidato juga visi dan misi yang sangat luar biasanya. Dan selanjutnya disusul oleh kandidat kedua, yaitu oleh Mas Muhammad Rehan Putra. Kepada Mas Rehan, saya persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Baik, dengarkan. Suaranya masuk. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat sehat, kenikmatan sehat sehingga kita bisa berkumpul di majelis malam hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan keringat dan darahnya sehingga dengan tegaknya agama Islam di dunia ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Putra dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi, yaitu visi pertama yaitu memberikan wadah bagi mahasiswa untuk memiliki kreativitas dan inovasi untuk di bidangnya dengan berdasarkan berbudi pekerti. Dan misi yaitu mengoptimalkan komunikasi terhadap anggota untuk menghindari perselisihan. Dalam organisasi juga harus kita garis bawahi juga suatu acara ataupun suatu event tidak digaris bawahi dengan komunikasi yang baik, maka acara itu akan pecah atau tidak terencana dengan baik. Maka dari itu saya pertama menjunjung komunikasi dengan baik dengan mengutamakan kekeluargaan karena agar menghindari perselisihan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan program kerja yang sudah ada dan memberikan
memberikan inovasi terhadap program kerja. Di sini saya tidak akan menghapus program-program kerja yang sudah ada, namun memberikan dan mencari inovasi agar dapat mengoptimalkan untuk acara-acara selanjutnya. Yang ketiga yaitu memberikan budi pekerti terhadap komunikasi mahasiswa terhadap dosen, karena Hima itu sebagai ujung tombak dan bisa mencontohkan yang baik terhadap semua hima-hima lainnya, karena hima juga tidak mengandalkan komunikasi yang baik lah gitu. Cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Raihan Putra yang telah menyampaikan pidato beserta visi dan misinya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian program kerja yang telah diselesaikan ataupun kontribusi kedua kandidat selama 1 tahun ke belakang. Saya persilahkan kepada Mbak Alia Hamidah selaku Wakil Ketua HIMAHI periode 2021-2022 untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Yenis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa-apa yang sudah dicapai oleh rekan-rekan kita ya, oleh kandidat pertama yaitu Mas Irfan Saleh Syahid dan kandidat kedua yaitu Mas Muhammad Raihan Putra. Sebelumnya sebagai pendahuluan ya, bahwasanya kedua teman-teman dari kandidat ini, maksudnya kedua kandidat ini sama-sama memiliki kontribusi yang baik di dalam HIMAHI 1 tahun ke belakang. Nah, nantinya apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan apabila teman-teman mau mencari tahu lebih lanjut berkaitan dengan kedua kandidat ini. Harapannya dengan forum saat ini, teman-teman jadi punya dasar dalam memilih memilih ketua HIMAHI 2022-2023. Jadi bukan tanpa dasar atau sekedar subjektivitas saja gitu. Jadi yang pertama saya menyampaikan dari Mas Irfan Saleh Syahid, beliau selama 1 tahun ke belakang menjadi pengurus divisi Academic Development di bawah kepemimpinan dari Mbak Pramestia Sekar Salsabila. Apa saja yang sudah beliau kerjakan ya proyek-proyeknya? Yang pertama, di dalam webinar MMA, beliau menjadi salah satu tim penyusun materi. Kemudian di Virtual Welcoming Maba 2021, beliau menjadi tim penyusun quiz. Kemudian yang ketiga, dalam program podcast yang tadi beliau canangkan ya, beliau menjadi leaders atau bahasanya ketua pelaksana ya, dan berhasil melaksanakan podcast sebanyak 5 kali yang teman-teman bisa akses di channel YouTube HIMAHI UTY. Dan yang terakhir saat ini beliau sedang menjabat menjadi Sekretaris Jenderal bersama dengan Mbak Pramestia Sekar di dalam Haimun 2022. Dan sebagai Sekretaris Jenderal, beliau membawahi Divisi Media dan Publication serta Divisi Public Relations. Kemudian yang selanjutnya, kandidat kedua yaitu Mas Raihan Putra. Nah, mungkin nanti teman-teman akan menjumpai bahwa Mas Raihan ini proyek programnya itu tidak sebanyak Mas Irfan, karena beliau bekerja di bawah Divisi Human Resource Development. Sesuai namanya, jadi ini mengurus PSDM ya, pemberdayaan sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia. Jadi programnya bukan sesuatu yang bisa dilihat kasat mata mayoritasnya gitu. Nah, Mas Raihan ini di Divisi Human Resource Development membantu Pak Kepala divisinya yaitu Mas Ahmad Farel Al-Kafi Mauza. Apa saja proyek yang udah dikerjakan oleh Mas Raihan? Ini kita bisa nulisnya program yang memang dia tertulis ya, yang memang formal ada. Yang pertama, dia menjadi salah satu pengurus program podcast, jadi membantu Mas Irfan dan juga Mbak Diah sebagai main person di dalam program podcast. Kemudian di Haimun 2022, Mas Raihan menjadi ada di dalam tim divisi media dan publication secara spesifik
mengerjakan sertifikat. Jadi nanti teman-teman kalau ikut MUN 2022 nagih sertifikatnya ke Mas Raihan. Ya gitu ya. Jadi beliau ini yang mengerjakan desainnya, kemudian mengurus sertifikatnya gitu ya. Itu pemaparan dari saya. Harapannya teman-teman mendapatkan gambaran yang gamblang. Nantinya bisa ditanyakan apabila masih kurang jelas kepada kedua kandidat. Saya kembalikan waktu kepada Mbak Yenis. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang salah bisa dikoreksi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Alia yang telah menyampaikan program kerja kandidat selama 1 tahun ke belakang. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Kepala Divisi Himahi periode 2021-2022. Saya persilahkan. Jika dari teman-teman ada kendala, teman-teman Kadip bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Saya persilahkan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kepala divisinya masing-masing boleh melalui kolom chat Zoom. Oh ya, untuk pertanyaan pertama ada dari Mas Ahmed Farel selaku Kepala Divisi HRD, saya persilahkan. Waktunya Kak Yenis. Di sini saya bertanya untuk kedua calon ketua himpunan ya. Mohon maaf Mas Farel, suaranya kurang keras. Halo, tes. Kedengaran nggak? Udah lumayan sih. Bisa Udah lebih lumayan. diusahakan lagi enggak? Halo, tes. Udah. Ya, lumayan Masih kedengeran. Oke. Jadi di sini saya bertanya kepada para calon ketua himpunan periode yang akan datang. Yang pertama itu adalah apa sih arti sebagai pemimpin di sebuah organisasi menurut kalian? Kemudian yang kedua itu bagaimana model kepemimpinan yang akan Anda bawa dalam suatu organisasi yang akan Anda pimpin tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farel. Saya ulangi lagi untuk pertanyaan dari Mas Farel. Yang pertama, apa sih arti sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi? Dan yang kedua, bagaimana model kepemimpinan yang kalian bawa ataupun calon kandidat ketua Himahi dalam kepengurusan selanjutnya? Seperti itu ya Mas Farel. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari teman-teman Kepala Kadip, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada 2 partisipan yang udah raise hand, Mbak Yenis, Mas Imam dan Mbak Sekar dan Mbak Fida. Oke. Silahkan kepada Mbak Sekar terlebih dahulu selaku Kepala Divisi Akadep. Oke, terima kasih Mbak Yenis. Ini sebenarnya pertanyaan dari Vida juga sama. Dari visi misi yang udah disampaikan oleh Rehan sama Irfan tadi ya, kan kalian berdua sama-sama menjunjung tinggi asas kekeluargaan nih. Sama-sama ingin merangkul anggota-anggota Himahi yang lain ya kan. Nah, bisa dijelasin nggak gimana cara kalian merangkul anggota-anggota Himahi itu? Pasti kan kalian punya cara yang berbeda ya, nggak mungkin Irfan sama Rehan punya cara merangkul yang sama gitu. Nah, bisa dijelasin nggak cara merangkul anggota Himahi menurut kalian gitu, yang udah kalian rencanain ketika kalian nanti menjadi ketua maupun wakil Himahi nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Sekar sekaligus dari Mbak Ida. Untuk selanjutnya dari Mas Imam selaku Ketua Himahi, saya persilahkan.
Oke, kepada Mas Irfan dan Mas Rehan. Tadi kan keduanya menyebutkan visi misinya salah satunya kreativitas ya, kreativitas. Dua-duanya menyebutkan kreativitas. Nah, saya ingin menanyakan kreativitas seperti apa yang akan kalian bawa di Himahi. Kemudian ketika kalian mengeluarkan program kerja yang kategorinya kreatif, namun tidak disetujui, tidak disepakati oleh prodi dan dosen-dosen yang lain. Contohnya nih, dari kemarin tuh banyak yang nanya kapan makrab. Mungkin makrab kan menjadi salah satu kreativitas nih, menjadi salah satu hal yang membangun kedekatan antara kita satu sama lain. Namun Himahi sendiri selama saya menjadi anggota HI sampai saat ini belum pernah ada makrab. Nah, prodi-prodi lain itu ada. Nah, gimana solusi jika kedua calon ini mengusun yang hal kreativitas, except makrab lah, mungkin hal yang lain lah, mungkin. Namun ditolak, tidak disetujui oleh prodi. Bagaimana solusi yang akan Anda berikan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam atas pertanyaannya. Mungkin dari kandidat, apakah ingin langsung dijawab? Dari kandidat pertama dulu, Mas Ipan, pertanyaan dari Mas Farel tadi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi pertanyaan Mas Farel itu, pemimpin itu seperti apa ya menurut saya? Untuk pertanyaan pertama, seperti itu benar? Iya, apa arti kepemimpinan bagi Mas Ivan sendiri? Baik, menurut saya menjadi pemimpin itu dia menjadi penanggung jawab penuh, terutama terhadap organisasi itu. Nah, jadi maksudnya di sini bertanggung jawab itu adalah bagus atau tidaknya suatu organisasi atau berjalan atau radetnya suatu organisasi itu bergantung pada si pemimpin itu. Jadi pemimpin ini memegang penuh tanggung jawab atas berjalannya roda himpunan untuk kedepannya. Kemudian tadi pertanyaan nomor 2. Tadi pertanyaan nomor 2 itu bagaimana model kepemimpinan yang Anda bawa dalam kepengurusan selanjutnya? Baik. Untuk gaya kepemimpinan saya sangat melekat, saya sangat percaya pada asas kekeluargaan dan juga teman. Jadi saya akan merangkul semua teman-teman sekalian, baik itu dari angkatan 2020 maupun 2021 nantinya. Saya tidak akan ada yang namanya senioritas, karena saya yakin dengan tidak adanya suatu senioritas itu akan mewujudkan komunikasi yang baik antar pengurus, bahkan antar angkatan juga. Karena sepengalaman saya itu selama SMA itu juga adalah seperti senioritas, jadi malah membuat yang adik tingkat itu malah kaku buat bicara ke kelas maupun ada keluhan atau bagaimana. Jadi kedepannya saya itu nggak mau sih adanya senioritas, biar kita semuanya terang-terangan, kita semua pelong, kita semua susah senang bareng. Karena ya namanya himpunan ya kita satu kesatuan, kita satu keluarga dan kita akan bergerak bersama. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Mas Farel. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ipan atas jawabannya. Mungkin kita bisa beralih ke kandidat nomor 2. Saya persilahkan kepada Mas Raihan Putra untuk menjawab pertanyaan dari Mas Farel. Terima kasih waktu dan tempatnya. Pertama, yaitu arti pemimpin, yaitu sebagai pemberi contoh bagi anggotanya. Jikalau pemimpin itu memberikan contoh yang jelek, jadi bawahannya akan memberikan contoh yang jelek juga. Jadi sebisa mungkin, jikalau saya terpilih, tapi saya di sini tidak ingin dipilih, tapi jikalau saya dipilih, insya Allah saya akan sebisa mungkin memberikan contoh yang baik terhadap anggota saya, yaitu arti pemimpin itu tersendiri. Yang kedua, yaitu model kepemimpinan saya, yaitu
akan tidak pandang bulu. Maksudnya tidak pandang bulu itu semuanya itu kita rangkul, atau apalagi jikalau misalnya ada perselisihan atau ada salah satu orang dia sebagai pentolan, masuk pentolan itu benalu, itu jangan dijauhi. Namun kita dekati karena orang itu memiliki potensi untuk menggerakkan hal yang lebih baik lagi dengan cara merubah pola pikir. Walaupun banyak orang yang banyak yang bicara, merubah pola pikir itu tidak gampang. Namun dengan cara seperti air tetesan ke batu, lama-lama akan menjadi lubang. Maka dari itu saya akan mencontohkan seperti itu. Cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua kandidat atas jawaban yang sangat luar biasanya. Untuk Mas Farel sendiri, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah, terima kasih. Ataukah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya persilahkan. Sudah. Terima kasih atas jawaban. Oke, terima kasih Mas Farel. Untuk selanjutnya dari pertanyaan Mbak Sekar dan Mbak Ida. Pertanyaannya, kalian tadi menggunakan sama-sama visi misinya, yaitu menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Bagaimana cara kalian merangkul anggota Himahi ketika menjabat sebagai ketua maupun wakil ketua Himahi? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Mas Raihan Putra untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Yang pertama, saya tetap akan merangkul walaupun seorang itu memiliki kesalahan terhadap temannya, kita harus rangkul karena dalam organisasi itu bukan hanya orang itu saja yang melakukan, tapi di organisasi itu termasuk inti dari organisasi kan organ. Jadi semua organ yang terasa sakit, salah satu organ yang terasa sakit, maka dari itu semua harus merasakan sakit. Namun kita harus bisa meminimalisirnya dengan cara memperbaiki yang sama di luar pengurus juga, kita harus saling merangkul, menjalin tali silaturahmi, karena keutamaan silaturahmi itu memperpanjang umur juga dan memperpanjang tali persaudaraan lah, tidak ada antar perpecahan karena bangsa ini sudah pecah, banyak yang pecah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan atas jawabannya. Kita beralih ke Mas Ipan. Sebagai kandidat nomor 1, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kepala Divisi Akadep dan Medcom. Ya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada MC dan Mbak Sekar dan Mbak Vida sudah memberikan saya pertanyaan. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara saya merangkul teman-teman semua yang ada di himpunan dengan asas kekeluargaan ya. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan di awal tadi, bahwa saya akan mengutamakan untuk membangun dan mewujudkan suatu hubungan yang baik antar pengurus, baik itu dari adik kelas atau angkatan 21 dan angkatan 2020, itu akan nantinya pasti dengan hubungan yang baik itu akan mewujudkan suatu rasa empati kita satu sama lain. Nah, dengan adanya rasa empati ini nantinya akan dengan sendirinya kita akan merasa nyaman berada di himpunan, karena tidak adanya mungkin adanya gugup ataupun rasa takut atau seperti apa. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya jujur saya orangnya itu suka kalau misalnya ngobrol ya 4 mata, kita berdua atau bertiga aja lah, nggak perlu banyak-banyak. Jadi saya lebih, misalkan nih ada teman yang mempunyai masalah, nah saya jujur saya akan turun tangan langsung, saya akan jemput bola ke dia, saya akan menemui dia dan menanyai ada apa atau sebenarnya tuh kok ada masalah tuh seperti apa. Jadi saya bisa tahu lah teman-teman
kondisi teman-teman sekalian tuh seperti apa. Jadi biar semuanya tuh transparan kepada saya, biar saya dan teman-teman HRD kan nanti yang bisa menyelesaikan masalah itu atau membantu memecahkan permasalahan itu. Itu sih yang dapat saya jawab. Mbak Sekar, kalau mau ditanggapi monggo. Makasih. Oke, udah cukup dari aku, dari Fida. Aku kembalikan lagi ke Yanis. Terima kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih Mas Ipan atas jawabannya dan Mbak Sekar atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ketua Himahi, Mas Imam. Untuk pertanyaannya, dan siapa nih yang mau jawab duluan antara Mas Rehan sama Mas Ipan? Sweet Han, ayo Han, sweet Han. Oke, saya persilahkan kepada Mas Ipan terlebih dahulu. Saya persilahkan. Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Oke. Tadi kan sama-sama mau membuat kreativitas. Kreativitas apa nih yang mau dibuat? Kreativitas yang baru. Kemudian kalau kreativitas itu tidak diizinkan oleh prodi, oleh UTY sendiri, solusinya itu bagaimana? Oke, baik. Saya mau jawab yang pertama. Kreativitas seperti apa ya? Nah, saya akan mencontohkan program saya yang kemarin, yaitu podcast itu ya. Itu kan saya kan take 5 kali ya Mas. Itu take 5 kali dan jujur saya merasa apa ya, monoton. Jadi saya kenapa ini menjadi alasan saya kenapa saya ingin membawa ulang podcast ini ke generasi yang selanjutnya. Karena apa? Karena saya ingin mewujudkan hal-hal baru di podcast agar nantinya podcast ini benar-benar menjadi kepak-kepak saya bagi Himahi dan untuk menjadikan podcast ini menjadi sarana branding juga. Mungkin salah satunya bentuk kreativitas itu mungkin dari topik kita angkat tema dengan mungkin yang lebih asik untuk dibicarakan tentang mungkin kondisi mahasiswa selama UTS ataupun bagaimana cara menghadapi dosen yang galak atau gimana kan itu kan asik. Nah, kemudian dari setup tempat di ruangan podcast itu. Mungkin saya paling suka setup tuh yang episode terakhir kemarin itu saya paling suka. Jadi itu mungkin akan kita improve dengan mungkin dekorasi untuk mempercantik situasi di dalam in-frame tersebut. Lalu yang kedua tadi bagaimana cara saya melaksanakan program kerja yang kreatif, yang bisa disebut kreatif, namun dari prodi ternyata tidak mengizinkan. Nah, balik lagi, saat kita mempunyai program, kan kita kan mestikan kalau punya program itu pasti tujuannya baik. Kalaupun misalnya itu pun misalkan itu sama ke prodi itu ditolak atau gimana, pokoknya kalau misalnya niat kita tuh baik dan untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, kenapa enggak? Karena menurut saya kalau kita hanya mengikuti omongan mungkin dari dosen yang mungkin jangan gitu Mas, ini gini, tapi kita kan punya alasan tersendiri untuk itu menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi saya akan tetap melanjutkan program tersebut walaupun mohon maaf tanpa izin dari Kaprodi ataupun sebagainya. Asalkan kita baik, pasti nanti kita juga dapat hasil yang terbaik. Itu sih dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Mas Ipan atas jawabannya. Bagaimana Mas Imam? Apakah sudah cukup Oke. jawaban dari Mas Ipan? Iya, sekarang Mas Raihan. Silakan. Ya. Saya persilahkan kepada Mas Raihan. Terima kasih waktunya kembali. Pertama, di sini saya jujur saja tidak ingin menambahkan suatu program kerja, namun ingin memberikan kreativitas atau menuangkan suatu kreativitas terhadap program kerja tersebut agar tidak berjalan seperti itu. Karena program kerja, tambahan program kerja itu nanti akan membuat program kerja yang sudah lama itu lebih ditinggalkan. Malah jadi suatu sistem kalau diganti, bukannya diperbarui, maka akan lebih melenceng jauh lah kayak gitu. Jadi
saya melebihi program kerja tetap, namun memberikan ruang terhadap mahasiswa eksternal maupun internal Himahi untuk memberikan masukan terhadap untuk acara tersebut tuh lebih kreativitas gitu loh. Gitu. Yang kedua yaitu untuk program yang tidak disetujui ya Mas Imam. Ya, ya. Yang pertama untuk program yang tidak disetujui seharusnya kita sudah pertama yaitu mencari kesepakatan terhadap anggota untuk jikalau program tidak tersetujui itu kita harus gimana. Jadi setiap anggota dari Hima itu ya harus punya plan A sampai plan Z loh. Jikalau program tersebut tidak terlaksana ya kita harus berani labrak yang sudah ada gitu loh. Jadi ya nek mau maju ya harus berani gitu loh. Kalau nggak maju ya bukan universitas berarti gitu. Gitu sih nek aku loh. Nek ketua lainnya kan berbeda-beda. Jadi kan pengalaman saya ya kayak gitu. Jikalau dulu ada program kerja saya nggak yang disetujui ya mau nggak mau harus berani konsekuensi, ambil secara kesepakatan teman-teman yang awal dari kalau mau mendukung ya alhamdulillah, kalau enggak ya syukurilah, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua kandidat yang sama-sama akan memperjuangkan ya, mulai dari Mas Ipan sama Mas Rehan. Dan teman-teman di sini sebagai saksi, mungkin bisa teman-teman Angkatan 21 dan anggota lainnya menjadi saksi bagaimana kedua kandidat ini akan memperjuangkan sama-sama program kerja kita bersama. Oke, mungkin terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Saya kembalikan kepada Mbak Yenis. Oke, baik. Terima kasih Mas Ipan, baik Mas Rehan, dan juga Mas Imam atas pertanyaannya. Saya terlebih dahulu ya untuk menawarkan pertanyaan dari Kepala Divisi. Saya persilahkan Kepala Divisi jika ada ingin dipertanyakan kembali. Oke, jika dari teman-teman Kadip sudah tidak ada pertanyaan, maka kami memberikan kesempatan kepada teman-teman pengurus maupun seluruh angkatan untuk bertanya. Jika ada kendala dari teman-teman, bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mbak Vivit Okilasari. Seperti yang kita ketahui bahwa sangat penting bagi calon ketua himpunan dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan anggota Hima, hingga anggota organisasi lebih baik internal ataupun eksternal. Nah, bagaimana cara kalian dalam berinteraksi atau menjalin relasi dengan orang lain? Bagi yang ingin menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu, saya persilahkan. Mas Ipan ataupun Mas Rehan, saya persilahkan. Mau mencoba menjawab. Oke, terima kasih Mas Ipan atas kesediaannya, saya persilahkan. Jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana cara kalian dalam berinteraksi atau menjalin relasi dengan orang lain. Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa saya lebih suka datang ke orang tersebut. Saya akan lebih suka bahasanya quality time atau quality time. Nah, jadi ke depan saya mungkin ada satu pikiran bahwa kita ke depan saat kita udah tergabung jadi satu dalam Hima, saya akan menerapkan seperti seminggu sekali kita harus ada perkumpulan, entah itu cuma kumpul, ngobrol, atau sebagainya. Demi apa? Karena tujuan saya yang pertama itu saya tuh ingin menyatukan terlebih dahulu. Saya ingin menyatukan semua itu agar bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar. Jadi saya benar-benar ingin teman-teman kalian itu juga nggak usah malu-malu sama saya. Jadi kalau walaupun kalian adik kelas yang nantinya mau ikut, nggak perlu takut. Misalnya tanya apalah,
langsung tanya aja. Jadi nggak perlu apa ya adanya kayak segan atau takut atau gimana itu menurut saya tuh nggak perlu. Itu malah nanti malah menjadi apa ya pembatas antara saya dengan kalian semua. Jadi saya mohon buat teman-teman kalian, teman-teman besok nggak perlu sungkan lah. Mungkin saya ada salah atau ada apa langsung ditegur aja. Itu juga buat kebaikan kita bersama. Seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih Mas Ipan atas jawabannya. Kita beralih ke kandidat selanjutnya yaitu Mas Rehan. Saya persilahkan untuk bisa memulai. Terima kasih kembali kepada moderator yang sudah memberikan waktunya menanggapi dari cara interaksi atau menjalin relasi dengan orang lain. Yang pertama, saya akan lebih terbuka terhadap internal maupun eksternal dari Himahi, sehingga dapat saya dapat bisa mengikuti alur-alur dari orang-orang yang ingin berinteraksi. Jadi lebih enjoy lah kita berinteraksi, tidak ada seneng junjing lah antar pemikiran. Kita sama-sama di sini kan sama-sama belajar juga, jadi kan berinteraksi juga, lebih merangkul, walaupun saya ada salah, dia ada salah, tetap kita main, tidak ada ya meminimalisir namanya mencari teman itu sulit lah daripada mencari musuh. Gitu. Jadi saya ingin mempererat tali silaturahmi juga dengan cara mengikuti alur yang sudah ada dari pribadi masing-masing. Kalau kumpul ya ikut kumpul, kalau misalnya diajak kemana ya ikut, tapi dengan sesuai budget saya, karena saya orang yang terbatas. Tuh, cukup sekian saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rehan atas jawabannya. Bagaimana Mbak Vivit, apakah jawaban dari kedua kandidat sudah cukup? Ataukah ada yang ingin ditanyakan kembali? Halo Mbak Vivit. Oke, sudah cukup. Terima kasih Mbak Vivit atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Syifa, Mbak Dini, Mbak Resi, dan Mbak Vivi. Bagaimana cara kalian menghadapi anggota yang pasif? Apakah hanya diomongin di belakang yang mana tidak memberi solusi? Nah, bagaimana sifat ataupun sikap kalian sebagai pemimpin dalam memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut? Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami Mas Rehan ataupun Mas Ipan? Sudah. Oke. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Mas Raihan untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Ya, terima kasih kembali terhadap moderator menanggapi pertanyaan orang yang pasif. Di pengalaman saya sering mengalami banyak orang-orang yang pasif yang sering memberikan grundelan di belakang saya. Namun ketika saya kita rapat maupun kumpul secara formal di dalam suatu forum, maka saya akan menembak seseorang itu ya sesuai dengan sesuai dengan yang dia omongkan di belakang. Jadi sebelum forum itu dimulai, kita selesaikan masalah dulu. Setelah selesaikan masalah dulu, jadi kita tidak ada tidak ada perselisihan lagi lah. Jadi dapat memberikan kelancaran terhadap acara tersebut. Walaupun ya banyaklah di dunia ini juga tidak hanya orang-orang baik saja, namun juga ada orang-orang yang kurang baik juga di dunia ini. Maka hal-hal yang wajar lah diomongin di belakang itu. Namun meminimalisirnya ya dengan cara kita di forum kita cetuskan, misalnya si A kok kayak gini ya harus berani
saya ngomong di depan. Soalnya karena saya sebagai apa namanya itu kalau jadi pemimpin kan harus sebagai teladan dari anggotanya gitu. Baik, Mbak. Oke, Mas Rihan, apakah sudah cukup jawabannya? Sudah. Oke, kita beralih ke Mas Ipan. Silahkan Mas Ipan, waktu dan tempatnya. Terima kasih. Tadi Mbak, teman-teman yang bertanya dari kakak-kakak semua kan bilang kalau grundel atau ngomongin di belakang. Nah, itu kan juga salah satu tanggapan atau menyikapi seseorang yang pasif dengan grundel atau ngomongin di belakang itu bukan menyelesaikan masalah ya. Itu cuma cuma ngomongin di belakang itu buntet. Grundel itu nggak ada ujungnya, jadi nggak bisa kita cari solusinya. Jadi alangkah baiknya kita rangkul. Nah, kita rangkul. Maaf ya, saya selalu mengulangi kata-kata rangkul karena saya orangnya cinta damai, lembut. Nah, seperti itu. Jadi saat ada orang yang pasif, saya akan merangkul. Ya, seperti yang saya bilang tadi lah, saya mau datang ke dia, saya bicara empat mata dengan dia. Kenapa toh kok kamu tuh selama ini diem aja? Ada masalah apa? Saya pengen tahu itu semua. Jadi saat kita udah tahu itu semua, kita akan tahulah bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Tapi kalau saat dia udah benar-benar kayak udah nggak mau tahu, udah benar-benar cuek, ada proker nggak dikerjain, itu harus ditindak tegas. Karena kalau misalnya orang yang udah kelewatan seperti itu ya, kalau kita lembutin ya dia cuma bakalan diem di situ terus. Jadi saat kita menangani orang yang pasif dan keras kepala ya kita harus keras kepala balik pada dia biar dia sadar. Seperti itu. Terima kasih. Seperti itu jawaban saya. Apakah menjawab kakak-kakak? Bagaimana Mbak Syifa, Mbak Dini, Mbak Resi, dan Mbak Vivi? Apakah dari kedua kandidat tadi jawabannya sudah cukup? Cukup di atas jawabannya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang dari tadi nih katanya. Mbak Derici Delovin. Mbak Derici Delovin, iya. Iya, Kak. Silahkan. Baik, saya Derici dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021. Jadi, organisasi kan terkenal dengan berbagai manfaat yang positif ya, Kak. Di samping manfaat positifnya organisasi berupa menambah relasi serta wawasan dari para anggota, sejauh ini masih banyak mahasiswa yang berpikir bahwa masuk organisasi hanya menambah kesibukan dan menyita waktu perkuliahan di tengah banyaknya kesibukan dan tugas-tugas kuliah. Terkait hal ini, bagaimana tanggapan kakak dan apa yang harusnya kakak lakukan untuk mengurangi stigma ini di tengah mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang belum memahami sepenuhnya tentang organisasi di lingkungan perkuliahan, serta di tengah berbagai tawaran organisasi dari para kakak tingkat. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Derici. Untuk dua kandidat ini, apakah pertanyaannya sudah cukup dimengerti? Sudah. Oke. Untuk itu, terlebih dahulu kepada siapa saja yang ingin menjawab pertanyaannya, saya persilahkan. Saya mau menjawab. Oke, Mas Ipan. Silahkan Mas Ipan. Aku sih Yodan. Ya, jadi menanggapi bahwa stigma berorganisasi itu kurang penting ya tadi, kurang lebihnya kan seperti itu. Iya, Kak. Nah, menurut saya ada kata-kata kuliah kupu-kupu, ya kan? Teman-teman tahu kan? Nah, itu menurut saya itu malah lebih tidak bermanfaat kalau kita hanya kuliah kita cuma duduk dengerin belajar udah pulang. Kita nggak mendapatkan pengalaman apapun, kita tidak mendapatkan relasi apapun. Menurut saya dengan berorganisasi, teman-teman itu banyak banget loh benefitnya. Kayak ya kita di organisasi itu belajar berumah tangga juga, itu satu. Terus kita
belajar berteman, kita belajar menghadapi masalah, kita belajar untuk memecahkan suatu masalah, kita juga akan bertemu dengan berbagai jenis macam orang di dalamnya. Dan juga di dalam organisasi itu kita juga akan menemui banyak orang yang nantinya akan menjadikan kita banyak relasi, kan kita nggak tahu kan kita ke depannya mau bagaimana. Mungkin kita hari ini mungkin kita benci sama orang nih, kita kan nggak tahu kalau misalnya dia di depan besok malah dia yang bakal bantu kita. Jadi menurut saya dengan kita masuk organisasi itu akan memberikan kita banyak yang memberikan banyak insight positif bagi kita. Jadi menurut saya seperti perkuliahan kupu-kupu itu menurut saya itu sangat tidak efektif sih untuk remaja sekarang, apalagi seorang orang yang berkuliah ataupun di dunia kerja kan yang dicarikan bukan hanya ilmu, tapi pengalaman apa saja yang kamu dapat selama kuliah. Itu apakah sudah menjawab? Bagaimana Mbak Deci, apakah sudah menjawab? Jadi penanganan dari kakak terkait hal ini gimana tadi, Kak? Jadi saya menanamkan stigma bahwa perkuliahan kupu-kupu itu ataupun hanya kuliah pulang itu tidak efektif. Jadi menurut saya dengan teman-teman ikut berorganisasi ini akan menambahkan banyak insight kepada kita, seperti kita akan menambah wawasan, kita akan menambah relasi, kita mendapatkan banyak pengalaman di dalamnya, dan kita juga akan belajar untuk menangani berbagai macam masalah. Seperti itu sih. Baik, Kak. Makasih. Baik, sama-sama. Monggo Dan, giliranmu Dan. Oke, terima kasih Mas Ipan atas jawabannya. Untuk selanjutnya dari kandidat nomor 2, yaitu Mas Rehan, silahkan. Terima kasih terhadap moderator yang sudah memberikan waktunya. Yang pertama, banyak pembicaraan yang dari orang yang memikirkan suatu organisasi hanya untuk pengingat suatu pemberi full ya wong gabut masuk ke organisasi gitulah gampangnya gitu ya toh. Namun banyak juga orang yang bilang alah kalau masuk organisasi juga nanti lulusnya lama, banyak yang bilang kayak gitu juga. Namun di dalam organisasi juga itu banyak manfaat. Dalam manfaat itu ya kita belajar hard skill atau soft skill, karena mahasiswa itu tidak terpengaruh oleh teori-teori yang diterangkan oleh para dosen ataupun pengajar lainnya. Namun kita harus tetap menghormati para pengajar ataupun tingkat untuk memberikan masukannya. Namun di organisasi juga ya kita memberikan manfaat juga, tidak hanya kuliah pulang keliling itu enggak kayak gitu, tapi kan juga ada organisasinya juga. Itu tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun dalam sisi sosial juga manusia juga kan termasuk makhluk sosial, jadi saling ketergantungan juga. Misalnya saya dengan si A tidak ada saya nggak ada penghapus, saya pinjam ke penghapus, maka dari itu organisasi juga seperti itu, saling mempereratkan keluargaan. Banyak yang stigma bilang alah nggak usah ikut organisasi, ya silakan kalau tidak mau ikut organisasi, namun kan manfaat itu buat diri sendiri, bukan untuk orang lain. Banyak yang kecewa nggak ikut organisasi, kok nggak ikut organisasi ini kok Yan, kenapa nggak ikut organisasi, kok nggak bisa majuin ini, kayak gitu. Udah. Oke, terima kasih Mas Rehan atas jawabannya. Bagaimana Mbak Derici atas jawaban dari kedua kandidat tersebut? Apakah sudah cukup? Ataukah ingin ditanyakan kembali? Saya persilahkan. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Mbak Derici atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, ini dari Angkatan 21, yaitu Mbak Grace. Pertanyaannya, manajemen waktu merupakan skills yang penting bagi mahasiswa, namun seringkali ada anggota yang memiliki kesibukan. Tentunya kesibukan ini akan memengaruhi kinerja pribadi maupun divisinya.
Bagaimana kedua kandidat menyikapi tipe anggota yang seperti ini? Apakah bisa dipahami kedua kandidat? Maaf, boleh diulang? Oke, pertanyaannya ini sudah ada di kolom chat Zoom ya, Mas. Sebentar, saya play kembali. Pertanyaannya, manajemen waktu merupakan skills yang penting bagi mahasiswa, namun seringkali ada anggota yang memiliki kesibukan. Tentunya kesibukan ini akan memengaruhi kinerja pribadi maupun divisinya. Bagaimana kedua kandidat menyikapi tipe anggota yang seperti ini? Apakah sudah bisa dipahami? Ya. Oke. Saya persilahkan kepada Mas Rehan Putra untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Grace. Terima kasih terhadap moderator yang sudah memberikan waktunya menjawab tentang manajemen waktu. Yang pertama, di dalam Himahi ini suatu organisasi yang tertulis. Jadi suatu apapun yang Anda ikuti ya harus sesuai dengan yang sudah tertera dengan job streak kalian. Namun dalam hal ini juga saya menanggapi ini juga sudah menemukan banyak kasus seperti ini. Ya salah satunya dari kita ataupun dari Kadif maupun ketua divisi lainnya harus berani mengambil langkah, namun dengan mementingkan hati seorang seorang agar tidak tersinggung lah, alah kerjaanku kok malah disingkirin. Nanti kan kadang-kadang kalau perempuan kan agak tersinggung kayak gitu. Kalau laki-laki mah ya jarang-jarang, tapi kan ya lebih baiknya kita lebih merangkul dan ya memberikan arahan lagi. Kalau misalnya capek ya kita yang ngerjakan, kalau misalnya itu sudah tanggung jawabnya teman-teman dari Himahi itu sendiri. Itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih jawabannya Mas Rehan. Untuk selanjutnya kita mari dengarkan secara seksama jawaban dari Mas Ipan. Saya persilahkan Mas Ipan. Baik, terima kasih. Jadi saya setuju sih dengan tadi pernyataan dari Grace tadi bahwa manajemen waktu ini sangat penting bagi mahasiswa. Menurut saya enggak cuma mahasiswa, menurut saya semua orang pun harus memiliki manajemen waktu yang baik ya untuk menata bagaimana hidupnya keseharian hidupnya. Terus bagaimana menanggapi adanya orang yang lebih mementingkan sibuk di luar daripada organisasi. Nah, saya tahu bahwa semua orang pasti juga memiliki kesibukannya masing-masing. Tapi kan saat teman-teman sudah mendaftar di himpunan, itu juga teman-teman berarti sudah harus siap dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Seperti adanya rapat dadakan, ataupun dengan program kerja yang akan terlaksana ke depannya. Menurut saya kalau alasan manajemen waktu, kalau cuma alasan main, nongkrong, ataupun sebagainya, itu menurut saya itu tolonglah mohon dijauhkan. Karena kita kan juga udah dewasa. Kita harus tahu mana prioritas, mana yang harus diduluan, mana bisa nanti. Karena kalau misalnya kita udah masuk organisasi, ya kita harus benar-benar harus bisa menentukan kayak mana yang penting sama enggak. Karena kalau enggak gitu, nanti malah yang saat kalian nanti main, terus yang himanya ditinggal, ntar yang hima kan bisa tersendat. Itu malah nanti mempengaruhi berjalannya program kerja yang telah kita rencanakan di awal. Dan nanti malah jatuhnya malah apa ya, mempengaruhi semua lah. Nanti malah jadi contoh juga kalau misalnya ada teman yang kayak gitu, nanti malah bisa jadi malah ikut mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi saya harap sih teman-teman semua yang nantinya untuk mendaftar paham bagaimana tanggung jawabnya lah di hima nantinya. Itu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ipan atas jawabannya. Bagaimana Mbak Grace, apakah jawabannya sudah cukup dari kedua kandidat tersebut?
Oke, terima kasih Mbak Grace sudah memberikan pertanyaan kepada calon kandidat Ketua Himahi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Kimi dan Mbak Amel yang dari tadi sudah raise hand. Saya persilahkan. Benar Kak, ingat-ingat kesuwen kali. Jadi gini, kan nggak tahu ya tadi udah ditanyain atau belum, karena tadi kan aku sama Kimi sempat kepotong. Kan dapat omongan nih dari anggota yang sebelumnya juga, ya bukan anggota aja sih, teman-teman gitu. Jadi kayak yang bikin mereka males di Himahi itu kan pas awal-awal nih mereka rajin nih, tapi makin kesini males. Nah aku tuh nanya sama orangnya kayak yang males nih, beberapa aku nanya, kenapa kamu pas awal tuh rajin, makin kesini makin males? Dia bilang, karena aku ngerasa Himahi ini makin kesini tuh nggak tahu nih, makin gimana ya, maksudnya arahnya tuh mau kemana gitu. Kalian kan sebagai kandidat dua-duanya pasti punya visi kan, kalian tahu Himahi ini mau dibawa kemana gitu kan. Nah gimana kalian bisa menjaga intinya kalian konsisten sama visi kalian, Himahi ini bakal kayak gitu loh, nggak melenceng kemana-mana. Terus kalau semisal nih ada yang anggota nih baru kan mau masuk nih, mereka bakal rajin kan. Terus gimana supaya kalian mencegah mereka tuh makin kesini makin nggak apa ya, nggak ngerjain tanggung jawab mereka. Jadi kayak gimana kalian bisa membawa vibes yang ayolah guys, yang membangun mereka buat semangat gitu loh di Himahi, bukan kayak yang kita kumpul rapat, kalian udah nyampe mana tugasnya, udah dikerjain sampai mana prokernya, bla 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 bla, terus kayak ya udah kayak mereka ya besok gimana biar semangat, biar ayolah gitu, biar mereka juga di Himahi itu semangat. Jadi kayak nggak mikir yang lain gitu loh, di Himahi cepat diselesain bareng-bareng kayak gitu. Gimana cara kalian menanggapi kayak gitu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amel dan Mbak Kimi atas pertanyaan yang sangat sulit juga ya untuk mereka jawab, tetapi mungkin mereka juga punya solusi dalam jawaban tersebut. Saya persilahkan kepada Mas Ipan terlebih dahulu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Masih kepada Mbak Amel sama Mbak Kim atas pertanyaannya yang luar biasa. Nah, menanggapi bagaimana adanya seorang anggota yang di awal dia sangat bersemangat dan ternyata malah dia semakin lama malah semakin mungkin malas atau gimana ya. Nah, seperti yang sudah saya tekankan di awal bahwa komunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, karena dengan komunikasi ini nanti kita akan dapat kita akan bisa merasakan empati satu sama lain. Saat ada mungkin ada teman yang kesusahan gitu kan, pasti juga kita akan bisa menolong ataupun sebagainya. Jadi menurut saya komunikasi itu benar-benar yang paling penting lah dalam sebuah organisasi. Menurut saya juga nggak cuma di organisasi, dan sebuah komunikasi itu sangat penting, tapi di semua, bahkan semua sendi kehidupan ini pun yang namanya komunikasi itu sangat penting. Kemudian untuk menangani mungkin jenuh atau gimana ya kita mungkin bisa refreshing lah, kita bisa adain mungkin pas malam mingguan nih, ayo kita keluar ke Alkit atau ke Malioboro atau jajan kemana dah, buat kita refreshing lah biar nggak bosan dengan suasana yang gitu-gitu aja. Seperti itu Mbak Amel dan Mbak Kimi, apakah menjawab? Terima kasih. Oke, sangat menjawab. Maksudku ya gitu loh, maksudnya ini pengen mengarahnya ada refreshing, bro, healing gitu. Healing. Aduhnya pengen healing nih. Ya, sekalian dibayarin ya Mas Ipan. Iya. Itu loh, yang juragan roti Mas Rehan siap nalangi semuanya katanya. Kan seru nih, kita broding sambil kayak camping. Kita bonding sambil makan roti. Wah, gitu. Sambil camping gitu, melihat suasana. Ya. Makin kan katanya kalian mau membawa apa ya, suasana yang gimana sih? Yang lebih wah, lebih meriah, lebih kekeluargaan banget. Kita tuh harus sering bersenang-senang gitu loh. Healing. Minimal seminggu setiap hari lah. Bolos kuliah berarti ya? Siap.
Oke, baik. Terima kasih Mas Ipan atas jawabannya. Kita beralih ke kandidat selanjutnya yaitu Mas Rehan. Saya persilahkan Mas Rehan untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih terhadap moderator dan terima kasih kembali terhadap Mbak Kimi dan Mbak Amel yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat mantap. Yang ya namanya seorang itu punya titik bosan sama titik semangat itu mesti naik turun lah. Namun sebagai sebagai pemimpin kita harus bisa menjalin tali silaturahminya lebih baik lah agar ya tahu sama lain tuh kamu tuh malas iki ngopo, semangat iki ngopo, nek semisal semangatnya rapatnya di misalnya ayo ngecamp ya kita agendakan langsung kapan kita ngecamp misalnya dari angkatan 19 sampai 2021 kita makrab di Kaliurang misalnya biar lebih mengenal lah nanti panitianya dari dosen-dosen misalnya. Namun ya nggak mungkin lah misalnya. Tapi kan misalnya kalau kita mau agendakan kolaborasi terhadap ketiga angkatan juga bisa. Ya namanya organisasi bosen sama semangat itu wajar lah. Ada yang semangat di awal nanti akhir gembos, nah itu wajar-wajar aja. Namun ya kita harus bisa menyikapinya dengan baik lah, enggak terus dumeh jadi ketua terus ambil ego nih, walah ini udah kok ini ya. Jangan nanti bakalan merubah mood seseorang itu. Cukup sekian. Oke, terima kasih Mas Rehan dan Mas Ipan atas jawabannya. Saya kembalikan ke Mbak Amel dan Mbak Kimi. Apakah jawaban mereka sudah cukup? Tapi kamu udah jawab tadi pertanyaanku yang awal. Yang gimana nih kamu? Ya, konsisten sama visi kamu. Yang Himah ini mau dibawa kemana? Supaya nggak melenceng kemana-mana gitu, tetap sesuai sama visi kamu. Ya, kalau saya tetap nggak kemana-mana, nggak kemaju. Karena kalau maju tabrak kerenggot nanti. Ya, kalau konsistensi tentang visi misi ya, yang pertama yaitu namanya orang kan ada naik turunnya apa sih, itulah naik turunnya mood lah. Visi misi kok ngene iki, tapi kan sebagai teman juga kan harus ada ada pengingat lah, ada peringatan. Dan iki visi misimu wis melenceng. Kan teman kan harus, makanya kan dari tadi saya komunikasi atau silaturahmi ya itu yang paling penting. Ada pengingat, ada peringatan bagi saya sendiri. Oh ada alarm lah. Visi misi kok melenceng. Jadi kan saya harus kembali ke jalan yang visi misinya lagi gitu. Enggak terus saya tetap nggak bisa meyakini kalau orang itu bakalan bisa namanya istiqomah itu sulit lah terhadap visi misinya lagi atau lagi ya namanya istiqomah sulit gitu lah. Pernah ngalami mesti semua teman-teman dari kakak tingkat ataupun adik tingkat mesti kalau istiqomah itu sulit. Ya bentar ini. Oke, tapi misal nih Rehan ya sama Irfan. Semisal bukan dari kaliannya yang istilahnya melenceng dari visi misi yang kalian buat, tapi misalkan itu berkaitan dengan birokrasi kampus. Kan kalian juga tahu sendiri kan gimana susahnya birokrasi kampus. Itu gimana dari kalian itu untuk tetap istilahnya supaya bisa tetap menjalankan visi misi kalian sesuai apa yang kalian mau dan tetap ngebawa Himahi ke depan meskipun dengan birokrasi yang kayak gitu. Jadi kayak gimana kalian istilahnya tetap nanggepin birokrasi dan tetap menjalankan visi misi kalian gitu. Yang pertama semisal dari atasan kita memberikan kayak birokrasi yang lebih baik ya kita dengarkan. Kalau misalnya kurang baik ataupun ya melenceng itu kita ngomong secara baik karena kan namanya suatu
tata krama kan harus selalu ditinggikan karena kan tata krama lebih tinggi daripada ilmu, gitulah. Gitu. Kalau Irfan tergantung Irfannya nanti gimana. Kalau birokrasi ya saya misalnya dari birokrasinya itu sudah baik, dari kita melenceng ya kita sadar diri. Oh, punya aku melenceng, ya udah benerkan aja, ikutin acara apa yang di atas berbicara gitu. Monggo Ipan. Oke, makasih Mas Yan. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman. Saat birokrasi ya kita jujur-jujuran aja sih. Ya emang birokrasi di UTI sendiri emang rada sulit ataupun benar-benar kayak mempersulit kita lah buat kita tuh berkembang. Terutama kayak soal dana mungkin. Itu benar-benar kampus tuh kayak ya ini kita jujur-jujuran aja kayak pelit gitulah, kayak pelit gitu. Jadi mungkin saat kita mungkin kesulitan di dana, mungkin kita saat kita ada broker, kita bisa nih kita membangun divisi baru kayak Danus. Jadi kayak kita cari sponsorship untuk menutupi bagian keuangan kita yang kurang. Karena jujur aja untuk keuangan ini sangat penting bagi program kita untuk kedepannya. Jadi misalkan saat birokrasi ini susah ya kita harus putar otak untuk bagaimana program kita ini harus tetap berjalan seperti itu. Itu sih dari saya, Mbak Kim, Mbak Amel. Monggo kalau ada ditanyaan lagi silahkan. Mungkin cukup Mungkin udah itu aja. Terima kasih Mas Irfan sama Mas Rehan. Semangat. Iya, terima kasih. Ya mungkin kalau semisal dari kita sudah bundet kan, mesti kan dari teman-teman mesti punya punya pemikiran, oh birokrasi yang lebih baik kan gitu. Nggak hanya organisasi itu, nggak hanya ketua saja yang berjalan, namun kan berjalannya suatu acara apapun organisasi kan tergantung dari semua organnya itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rehan dan Mas Ipan atas jawabannya, dan juga Mbak Kimi dan Mbak Amel atas pertanyaannya. Kemudian di sini ada last question dari Mbak Isna, Mbak Ale, dan Mbak Mega. Bagaimana cara kalian menanggapi apabila di saat rapat, yaitu forum, baik melibatkan dosen ataupun tidak, namun ada anggota Himahi yang mengikuti rapat bertindak tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya di waktu serius mereka bercanda dan terkesan menyepelekan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu, saya persilahkan. Monggo Irfan. Baik, aku saya Dan. Nah, jadi kita rapat terus kita lagi benar-benar bahas sesuatu yang serius. Nah, terus kok tiba-tiba ada orang yang guyon atau gimana, ya itu menurut saya itu bagian dari etika sih. Gimana ya? Ya saat kita bicara maupun orang lain bicara, ya cobalah kita tuh bisa untuk menghargai lah satu sama lain. Coba diposisikan misalnya teman-teman nih lagi ngomong di kelas ataupun gimana, terus ada salah satu atau salah dua temennya yang nyepelek malah do guyon, malah dolan HP sendiri-sendiri gitulah, nggak enak toh. Jadi balik lagi lah, coba diposisikan apa yang kalian lakukan tuh cobalah diputar balik saat kalian di posisi itu kan, dan kalian tuh disepelekan tuh gimana rasanya, pasti nggak enak kan. Jadi balik lagi sih etika. Terus misalnya tindakan saya, ya saya bakal tetap tegas sih kan, yang namanya pas rapat itu kan kita lagi membahas, kita berbutuh semua pemikiran yang ada dari setiap kepala setiap individu, kita membutuhkan itulah. Jadi tolonglah kita harus bisa memposisikan diri mana pas guyon, mana pas rapat, jadi bisa berjalan dengan baik lah. Jadi kalau misalnya ditanya apa tindakan, saya akan menindak tegas, langsung ngomong, mungkin langsung tak parani langsung saya jemput lah dia, ngopo kowe ngomong wae mbok turun kayak jilid kacamu gitu. Jadi seperti itu Mbak Ale,
Isna sama Mbak Mega. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ipan atas jawabannya. Kita beralih ke Mas Rehan. Silahkan Mas Rehan. Ya, Waktu terima pertanyaan. kasih terhadap moderator yang telah memberikan waktunya. Dan terima kasih kembali terhadap Mbak Ale dan Mbak Isna dan Mbak Mega yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat sering terjadi di ketika forum juga. Dalam menanggapi hal tersebut, yang pertama saya akan melakukan berbicara langsung, maksudnya itu ya harus diam. Jadi ketika kayak yang dilakukan Pak Soeharto itu kan ketika pada rame terus Pak Soeharto suruh pada berdiri, suruh kalau suruh duduk suruh diam gitu. Gampangannya kayak gitulah caranya. Namun dalam hal itu juga kan seseorang kan harus memikirkan yang pertama ya seperti yang dibilang Irfan juga, adab itu sangat penting karena ya adab itu di atas ilmu juga lah. Kalau kita tidak punya adab, tidak mendekatkan orang yang di depannya, besok suatu saat orang tersebut ketika akan memberikan penyampaian nggak bakalan bakal diterima sama teman-teman. Soalnya yang ditanamin dari pengajar-pengajar saya dulu di sekolah menengah atas yaitu menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bukannya terus nanti LGBT, bukan, tapi kan sebagai adab juga harus ditingkatkan juga gitu. Makanya kan dari visi misi saya mementingkan adab karena ya adab itu segalanya lah gitu. Itu Mbak. Terima kasih terhadap moderator dan terima kasih pula terhadap Mbak Isna dan Mbak Ale dan Mbak Mega. Oke, terima kasih kedua kandidat yang telah memberikan jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, Mbak Isna ataupun Mbak Mega dan Mbak Ale, apakah sudah cukup jawaban dari kedua kandidat tersebut? Oke, baik. Cukup, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pertanyaan dari penanya Kepala Divisi Pengurus Inti maupun perwakilan angkatan. Di mana kedua kandidat ini sama-sama memiliki power yang kuat, saling dukung, sportif, ambisius, dan tujuannya sama, yaitu ingin memajukan Himahi ke depannya dan membawa gebrakan baru untuk Himahi. Mungkin teman-teman juga di sini pastinya sangat sulit untuk menentukan siapa nantinya penerus ketua Himahi selanjutnya. Namun perlu kita ketahui, siapapun nantinya semoga menjalankan amanah dengan baik dan lebih maju lagi Himahi di angkatan selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu ada penyampaian program yaitu pengumuman pelaksanaan pemilihan umum Ketua Himahi periode 2022-2023 yang akan disampaikan oleh Mas Ahmed Farel Al-Kahfi Mauja selaku Kepala Divisi HRD. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan kepada Mas Ahmed Farel. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Silahkan Mas Farel. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Tapi cilik. Teriak. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan umum ini akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2022. Platform yang akan digunakan ini menggunakan platform formulir. Jadi formulirnya ini melalui G-Form yang nanti akan diumumkan lewat Instagram Himahi UTY dan juga akan didistribusikan melalui ketua angkatan atau juga melalui body system yang sudah ada di angkatan 2021. Kemudian untuk yang angkatan 2020 akan dibagikan 2020 dan 2019 akan dibagikan kepada ketua angkatannya masing-masing. Kemudian siapa saja yang bisa melakukan pemilihan ketua umum ini?
di mana pemilihan ketua umum ini melalui pemungutan suara oleh seluruh anggota aktif dan anggota biasa. Yang dimaksud anggota aktif ini merupakan anggota aktif yang tergabung dalam keanggotaan himpunan mahasiswa hubungan internasional. Sedangkan keanggotaan biasa itu adalah mahasiswa yang masih aktif dalam mengikuti perkuliahan di program studi hubungan internasional, di mana pemilihan ketua umum dan pemungutan suara ini dilakukan secara langsung dan bebas. Kemudian ketua umum, syarat untuk menjadi ketua umum ini adalah merupakan mahasiswa aktif program studi hubungan internasional dan sudah melewati minimal 1 masa periode kepengurusan, 1 tahun maksudnya. Kemudian yang kedua adalah sebelum dilakukannya pemilihan ketua umum seperti yang sudah kita laksanakan saat ini, setiap calon ketua umum itu berkewajiban untuk menyampaikan visi dan misinya untuk maksimal 15 menitnya ini menyesuaikan pada keadaan dan situasinya. Kemudian hak suara pada peserta pemungutan suara diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota biasa mempunyai 1 suara. Kemudian anggota aktif juga mempunyai 1 suara. Jadi kita tidak ada membeda-bedakan antara anggota aktif dan anggota biasa untuk terkait poin suara yang didapatkan. Kemudian suara terbanyak yang akan suara terbanyak hasil dari pemungutan suara akan menjadi ketua umum. Sedangkan suara terbanyak kedua akan menjadi wakil ketua dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Farel atas penyampaian pengumuman pemilu ketuanya. Dan sampailah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Yunis Kontesa selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.